Bayangkan orang sabar, sosok Syekh Abu Bakar, orang yang sangat lembut, tiba-tiba makaran. Yang tidak punya tanah, tapi sudah tahunan menjadi warga Morowali, Basnas siapkan lahannya. Nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Luar biasa Ustaz ini. Ini adalah dakwah Morowali perdana, Ustaz. Podcast perdana yang antum tasyarrafna bi hudurikum. Ahlan bikum. Ada yang mengatakan begini, al-fadlu lil muqtadi fa in ahsanal muqtadi. Allah. Bahwa pemula itu selalu menjadi istimewa meskipun yang datang belakang itu lebih baik. Allah Allah. Antum kalau antum ini permulaan ataupun tidak selalu istimewa tidak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Razak ini ngomong-ngomong lagi sibuk apa ini Ustaz Razak? Biasa di Basnas kita mengurusi zakat khususnya di bulan puasa seperti ini. Ada kewajiban zakat fitrah bagi kaum muslimin untuk penyempurna puasa kita. Selain itu tentunya dakwah-dakwah yang lain khususnya di pelosok-pelosok. Alhamdulillah sudah Selesai ya? insyaallah. Kita kemarin satu kapal Ustaz. Gini Ustaz. Jadi pas lah momen ini, jadi antum menjadi orang perdana dan memang lagi momen-momennya untuk zakat ini. Nah, kira-kira Ustaz, itu saya lihat, saya pernah baca bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu kan bisa dibilang agak kecil dibandingkan body atau badan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar kan di antara bentuk fisiknya kokoh, tegar, tapi Sayyidina Abu Bakar itu bahkan pernah dikatakan di hadis Rasulullah itu jatuh sarungnya pas berjalan Ustaz. Saking kecilnya. Tapi Ustaz, waktu beliau menjadi khalifah, itu di dalam riwayat itu beliau sampai marah besar ketika ada orang yang membedakan antara zakat sama sholat. Dia tidak berbayar zakat. Betul. Bagaimana kira-kira itu Ustaz? Tapi saya pikir sosok Abu Bakar As-Siddiq punya nyali besar. Sejarahnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kaum muslimin berpecah. Bahkan ada yang murtad dari keislamannya. Melihat kondisi seperti ini, Abu Bakar tidak tinggal diam. Ini harus diberani, harus dijelaskan bahwa kewajiban zakat jangan sama dengan kewajiban kita sholat, sama dengan kewajiban rukun Islam yang lainnya. Maka ketika itu terjadi pada waktu itu, apalagi banyak propaganda dari kaum musyrikin, bahkan dari orang-orang yang murtad, salah satu propagandanya bahwa memang kita tidak wajib untuk zakat, kita hanya wajib untuk sholat. Padahal sholat dan zakat tidak bisa kita pisahkan. Aqimus sholat waktu zakat. Selalu berdampingan. Maka ketika itu terjadi atas propaganda Musailamahul Kadzdzab pada waktu itu, sehingga kaum muslimin pada waktu itu pecah. Bahkan ada yang murtad. Melihat kondisi ini, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq muncul jiwanya sebagai seorang pejuang. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Maka ada yang sangat populer dari kata-kata Abu Bakar pada waktu itu, lalu qatil man farraqa baina shalat wa zakat. Wallahi lalu qatil, bersumpah wallahi lalu qatil man farraqa baina shalat wa zakat. Saya berjanji akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Allah. Wallahi, dia bersumpah lagi. Nggak kebayang ya Ustaz? Nggak kebayang. Bayangkan orang sabar, sosok Syekh Abu Bakar, orang yang sangat lembut, tiba-tiba makaran, sampai katanya Sayyidina Umar bin Khattab itu yang kekar gagap takut. Yang kita butuhkan, meskipun tadi dikatakan bahwa bodinya kecil, tapi untuk izzatul Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah, tidak boleh kecil, harus punya nyali besar.
Moga ada meskipun sedikit daripada rohani Sayyidina Abu Bakar itu bisa ya kita dapat manfaatnya, insya Allah. Oke Ustaz. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, kalau penerapan zakat di Morowali ini sekarang itu bagaimana Ustaz? Alhamdulillah ya, setelah tadi pasti masyarakat kita sudah mulai banyak yang sadar tentang kewajiban zakat ini. Dibandingkan dengan 55 tahun yang lalu, ternyata masyarakat kita ini masih sangat tradisional ketika mereka memahami zakat. Mereka memberi zakat ya karena perasaan. Padahal kita berislam kita tidak bisa berdasarkan perasaan. Tapi karena memang ittiba, mengikuti bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah. Bukan dalam sholat, bukan dalam puasa, dalam zakat pun kita harus mengikuti tata caranya zakatnya Rasulullah. Kalau di masyarakat perasaan bagaimana maksudnya? Ini khususnya di bulan puasa begini. Nah itu ramai di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah orang berzakat, mereka berzakat ya berdasarkan perasaan. Pada tahun lalu rezekinya bagus-bagus, kesehatannya bagus-bagus, tidak sakit-sakit. Maka dia ingat-ingat, oh dulu saya berzakat dengan orang tua di pojok kampung saya. Maka kemudian orang tua di pojok kampung itu menjadi tujuan untuk membayar zakat. Mustahilnya ceritanya. Orang tua bisa jadi imam, ya bisa jadi orang yang dituakan, yang dianggap bisa mewakili dari orang yang berzakat itu untuk bayar zakatnya sama dia. Jadi artinya tidak mesti dia lihat itu orang memang yang berhak, kayak misalnya fakir atau miskin, tidak. Dia lihat orang tuanya. Orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang dalam tanda kutip dari segi amalan ibadahnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi itu dianggap sebagai orang tua yang sakti di kampung itu, maka ketika mau berzakat dia cari tuh orang yang sakti itu. Sakti. Gitu. Nah, yang dari permasalahannya, apakah orang yang menerima zakat itu dan kemudian meneruskan zakat itu kepada mustahik, kepada yang berhak untuk menerima? Ternyata banyak kasus yang kita dapatkan ketika ada orang yang berzakat lewat dia, ada juga yang tidak berzakat, ada juga yang tidak menyalurkan kepada mustahik itu. Jadi ditumpuk saja mungkin. Saya luruskan dulu yang bisa. Jadi ceritanya ada seseorang berzakat ke orang tua ini, dia anggap dia memberikan zakatnya untuk orang ini, atau dia anggap memberikan zakat untuk disalurkan ke mustahik. Bagaimana? Ya, saya harusnya kan ketika dia menerima zakat, maka zakat yang dia terima itu harus disalurkan kepada mustahik. Mustahiknya ya 8 asnaf. Dan untuk puasa seperti ini biasanya fakir dan miskin, begitu. Tapi itu ada beberapa yang kami dapatkan ketika ada orang yang berzakat sama dia, tapi kemudian itu dianggap ini kan gaji saya selama 1 tahun untuk mengurusi umat, maka tidak saya salurkan kepada yang berhak untuk menerima. Ini adalah gaji saya selama mengurusi umat. Jadi kriteria fakir ataupun miskin itu ya diabaikan seperti itu ya. Ya kalaupun ada, tapi tidak seperti yang kita harapkan begitu. Masya Allah. Tapi yang begini sudah mulai terkikis. Tapi pasti semakin orang yang tercerahkan dengan dakwah zakat, sehingga mereka mengerti bahwa kalau ada yang berzakat maka harus disalurkan kepada mustahik. Ya, saya kira yang berhak gitu ya. Yang berhak. Tapi ngomong saja yang saya cerita ini masalah zakat fitrah ataukah zakat mal? Pertanyaan zakat yang lain. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Iya. Kalau zakat yang lain mau apa mas? Kalau zakat yang lain sekarang ini kita alhamdulillah ada regulasi, ada aturan, sehingga kita punya ASN, mereka itu diajukan untuk berzakat. Oh gitu ya? Ataupun zakat nisab. Nisabnya itu
Pergub nomor 6 tahun 2013 yang punya gaji 4.500.000, maka dia harus dikenaikan 2,5% dari 4.500.000 itu. Peraturan gubernur berarti langsung dari Peraturan Bupati. oh bupati. Nah, Pergub ya. tahun 2013. Tapi kemudian kita melihat bahwa pergub itu kan terbitnya tahun 2013. Bisa jadi harga emas pada waktu itu harganya 300 atau 400 per gram. Iya. Nah sekarang ini kan 1 gram ini kan 1 juta. 1 juta lebih. 1 juta berapa ini? Ya kalau di BSI, saya buka BSI tadi ini 1.500.000 per gram. Per hari ini ya. Per hari ini. Tapi kalau peraturan Basnas, ada keputusan dari Ketua Basnas bahwa nisab zakat pendapatan itu 1 juta. Harga emas 1 gramnya itu 1.080.000 rupiah. Oh, jadi inilah yang menjadi patokan nisabnya. Yang mencapai yang boleh 1.080.000 kali 12 kali 12 atau kali 85.000? Iya, kali 85.000. Iya. Kali ya 85 gram toh? Ya. Jadi berarti peraturan bupati ini keluar mewajibkan ASN, berarti langsung ditarik itu Jadi satu dari rekening pusat, rekening Pemda misalnya, itu langsung ke Basnas secara otomatis. Jadi bendahara dari setiap OPD melapor ke bank Sultan, kemudian nama register, dilihat siapa-siapa yang wajib zakat dan siapa-siapa yang hanya infak. Oh, infak. Kalau tidak wajib zakat, dia dialihkan ke infak. Dialihkan ke infak. Masya Allah. Ada instruksi Pak Bupati yang terbaru. Dan sekarang sudah menyesuaikan, bukan lagi seperti Pergub dulu. Jadi yang punya gaji 1 bulan, kemudian ditambah dengan dia SPPT, itu banyak dari mereka yang seharusnya sudah wajib zakat. Karena yang punya gaji 1 bulan yang mencapai 9 juta, bahkan ada yang bahkan sekali mungkin. Berkah betul ini kita di Morowali berarti Ustaz ya, karena memang Bupati mendukung tentang masalah itu, tentang masalah zakat, dan tentunya penyalurannya ini di Morowali juga kan yang kenal Ustaz, atau bagaimana? Harus di Morowali, tidak bisa keluar dari Morowali karena kita mau zakat dari orang Morowali, ASN Morowali, maka kemudian kita distribusinya tidak bisa keluar dari Morowali. 10 kecamatan harus tersentuh dengan program zakat. Masya Allah. Berkah ya Allah, berkah Morowali ini. Oke Ustaz, kira-kira ada tidak kisah-kisah menarik dari para mustahik ini yang ketika diberikan zakat, kemudian ada miracle, ada keajaiban tersendiri yang bikin kita terharu gitu Ustaz? Banyak. Berarti sudah pertama kali Ustaz melihat keadaan misalnya coba. Khususnya dengan betul-betul sangat sengsara, ada yang terlilit utang, ada yang kemudian kanannya mau disita sama rentenir. Kita kan merasa iba, iya ternyata masih banyak dari kaum muslimin yang terganggu juga dengan rentenir. Melihat fenomena seperti ini, daripada disita rumahnya, ya kita bebaskan, kita bayar itu berapa utangnya, dan kemudian kita ambil sertifikatnya. Basnas hadir lah di sana ya. Basnas hadir di situ. Makanya seperti tagline Basnas sekarang kan cahaya zakat ya, keajaiban muzaki dan mustahik. Artinya cahaya itu kan selalu memberikan sinar, artinya cahaya. Cahaya artinya solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ketika ada yang susah, disitulah ada Basnas sebagai solusi. Iya.
Kalau kayak pegadaian begitu ya, mengatasi masalah, ya masalah. menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau Basnas menjadi cahaya, menjadi lentera di tengah kamu. Allah, alhamdulillah. Ustaz. Berarti Basnas bisa banyak masuk ke sektor-sektor di mana masyarakat ini terlilit utang lah, kesulitan dan sebagainya. Ngomong-ngomong kan Basnas itu bukan cuma zakat, Ustaz, ya, bukan cuma zakat fitrah, zakat kemudian zakat harta, tapi juga infak. Ya kan, kalau infak berarti kan lebih luas ya, Ustaz, Betul. penyalurannya. Kalau di Basnas Nur Wali sendiri penyalurannya kemana saja itu, Ustaz? Ya, yang utama ke 8 Basnas itu. Dan bicara tentang infak, beda dengan zakat. Iya. Kalau zakat sudah jelas dia siapa yang harus menerima. Tetapi kalau infak, ya kepada siapa saja. Pernah kita membantu seorang janda TNI yang rumahnya terbakar di sekitaran Pronosinggo, dan itu habis dulu lantak, hartanya tidak ada yang ingin. Surat-surat pun juga tidak ada. Apakah Basnas bisa hadir di masyarakat yang tertimpa musibah seperti itu? Dia kan non-muslim. Non-muslim. Basnas sudah hadir. Kami keterpanggil kemanusiaan. Ini harus dibantu. Disitulah peran infak berbicara. Jadi kalau zakat sudah ada mustahiknya, kalau infak, ya kepada siapa saja. Bahkan kepada non-muslim pun juga bisa kita kasih infak itu. Ya, misalnya berarti Ustaz, anggaplah ini kan di Ramadan ini banyak orang berzakat, khususnya zakat fitrah yang paling banyak ya. Nanti saya mau tanya tentang zakat harta yang bagaimana penerapannya, karena memang agak sulit ya Ustaz ya kalau zakat. Tapi zakat fitrah dulu nih. Misalnya saya membayar uang tunai itu zakat fitrah saya itu kan 2 orang per jiwanya itu 45.000. Saya bayar, Ustaz, bismillah, ini aja nggak apa-apa 100.000. Itu gimana, Ustaz? Itu semua masuk ke zakat atau ada pembagiannya? Tetap kita berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan nilai yang sudah disepakati oleh Kementerian Agama. 1 jiwa 45.000. Kalau 2 orang berarti kan 90.000. 90.000 ya. Kemudian ada yang berzakat, dia kasih kita 150.000. Ini zakat fitrahku 150.000. Nah, untuk tertibnya administrasi, oke, kita terima, kita doakan. Tentunya kita kasih dulu beliau untuk niat. Kemudian kita terima, yang seharusnya kan 90.000 untuk 2 orang. Tapi kemudian dia bayar 150.000. Berarti ada sisa 60.000. Nah, 60.000 itu kita kasih masuk di infak. Iya, infak. Berarti pencatatannya maksudnya infak. Zakat fitrahnya kita 90.000 sesuai ketentuannya. Kalau ada yang sisa seperti itu, kita kasih masuk di infak. Dan infak itu lebih banyak daripada zakat. Maksudnya berarti sasarannya lebih luas ya. Sasarannya lebih luas. Kalau untuk beasiswa ada juga. Karena kita sudah membantu yang ke Ahqaf. Iya. Ada juga yang mau ke India. Oh iya, saya pernah belajar musik begitu. Tapi kita lihat dia termasuk mustahik atau tidak. Jangan-jangan orang tuanya kaya raya. Ya kalau seperti Ustadz Ashraf misalnya mau ke Mesir lagi, sebagai kontraktor ya tidak bisa lah begitu. Oh iya deh, siap. Insya Allah, mungkin ya doakan, mudah-mudahan ada rezekinya bisa kembali. Amin. Tapi di Mesir itu saya juga Basnas, tapi bukan Basnas Indonesia. Ada namanya Bait Zakat Kuwaiti. Tapi dengan Basnas juga begitu ya. Saya dapat di sana. Jadi saya 3 tahun itu, tahun pertama kan belajar mandiri,
ketika nilainya bagus, kita mengajukan misalnya ribuan mahasiswa dapat dari sana itu, dari Basnasnya Kuwait. Mungkin berarti kalau seperti itu berarti kami ini masuknya di bagian apa Ustaz? Di visabilillah kah atau masih fisabilillah. visabilillah ya, merantau gitu ya, mencari ilmu. Tinggalkan kampung halaman ini. Iya. Bahkan ada seorang ahli fikih, ketika orang tuanya misalnya mampu, tapi anaknya kemudian dia rantau untuk menuntut ilmu, maka dia berhak untuk mendapatkan haknya sebagai penuntut ilmu. Alhamdulillah. Bisa dikasih, bisa ditangkap. Ya kalau antum dulu dapat dari Mesir itu, Dari Kuwait. dari Kuwait itu, ya ilmu penuntut ilmu itu harus mendapatkan haknya sebagai fisabilillah. Lumayan gitu Ustaz. Jadi kita dari Kuwait itu per 3 bulan di sana itu, per 3 bulan. Banyak juga itu kan. Nah, jadi langsung jepret. Lumayan. Tapi ngomong Ustaz, ya, tadi kan 8 asnaf ini, boleh dijelaskan nggak 8 asnaf ini yang berhak, yang sebagai mustahik zakat, yang berhak diberikan zakat ini? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل. Itu jelas. Pertama fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu yang memang tidak punya pendapatan untuk hidup. Dia betul-betul mengharapkan belayan dari orang untuk dikasihani. Memang ya miskin papa itu. Fakir. Kalau miskin bisa jadi dia bisa berusaha, tapi ketika dia berusaha dan dapat uang, dia bisa juga untuk hari ini. Besok nyari lagi. Itu. Kemudian wal amilin 'alaiha. Amil yang memang mengurusi zakat. Jadi amil ini meskipun dia kaya, tapi karena sehari-harinya mengurusi zakat, maka dia berhak untuk mendapatkan dana dari zakat. Oke, di sini saya mau kasih catatan Ustaz. Amil ini agak mungkin ada sedikit, boleh dibilang kekeliruan, boleh dibilang mungkin belum begitu paham tentang masalah amil ini. Karena kan yang setahu saya misalnya nanti luruskan ketika salah kan, amil ini dahulu orang memang sebagai amil ini datang ke Yaman, pergi tarik zakat, maka mereka berhak. Beda dengan sekarang itu orang tinggal duduk di masjid menerima. Itu apakah orang seperti itu masih bisa disebut amil atau tidak? Yang kedua, ibarat tentang amil itu kan kalau nggak salah manis ta'malahul amir atau manis ta'malahul imam yang diangkat oleh pemerintah, oleh imam. Dalam hal ini presiden kan, presiden. Kemudian presiden kan memberikan kewenangan kepada Basnas. Itu gimana Ustaz? Karena banyak ini yang mengatasnamakan amil, tetapi bukan presiden yang angkat, bukan Basnas yang angkat, tetapi ya panitia biasa diangkat oleh sekumpulan orang, dan waktunya kayak Korea Ustaz. 15 hari saja bekerja. Nah itu gimana Ustaz? Boleh diluruskan? Inilah yang selama 1 minggu ini, bahkan sebelum puasa kita sudah sosialisasi betapa pentingnya ada amil di setiap masjid. Bahkan kita juga sudah membentuk amil di setiap kecamatan, di Kapolda, di Buira, di Barat, dan seterusnya. Karena memang amil ini seseorang atau kelompok yang memang mendapat pengakuan dari pemerintah untuk mengurusi zakat. Pemerintah ini maksud apa nih? Pemerintah desa kah atau? Mulai dari pemerintah pusat. Kalau di pusat namanya Basnas RI. Kalau di provinsi Basnas provinsi. Kalau di kabupaten Basnas kabupaten kota. Kalau di tingkat bawah di desa, di kecamatan, bahkan di komunitas-komunitas yang dijangkau oleh Basnas kabupaten kota itu bisa membentuk yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Di SK-kan oleh Basnas kabupaten kota.
Ya, Sepengetahuan tembusan sampai ke pusat gitu ya. ya. Dan kita kan ada aplikasi namanya Simba. Kemudian kita juga ada website, dan website itu bisa dibuka, bisa diakses oleh semua orang, sehingga perkembangan AMIL di setiap kabupaten itu bisa-bisa Terpantau ya. terpantau. Oh, berarti kalau yang di SK-kan sama pengurus masjid, di SK-kan dengan pemerintah desa misalnya, berarti itu bukan sebenar-benarnya AMIL, setiap panitia ya. Iya, dibentuk secara temporal itu namanya panitia zakat. Nah, makanya selama 1 bulan ini, mulai dari bulan puasa, kita genjot ini, supaya legalitas mengumpulkan distribusikan zakat harus ada di setiap masjid. Nah, untuk Bungku Tengah, insya Allah 95% sudah ada UPC-nya. Nah, sekarang kita merambah ke kecamatan lain, supaya juga ada UPC desa masjid di setiap kecamatan itu, supaya pengumpulannya itu betul-betul legal. Ada SK. Udah SK aja lah. Ya, Sama kayak penghulu berarti saja. sama dengan penghulu. Kalau yang tidak punya SK, Ya. itu namanya panitia zakat. Mereka tidak berhak untuk mengambil dari hak kami. Yang ketiga tadi itu ya. Yang ketiga, wal amlin alaiha, saya sudah berusahakan ini, banyak sekali ini, mana saya punya hak ini. Iya. Tidak bisa, karena dia kan ambil zakat, tapi dia panitia zakat. Iya. Kalau untuk menghargai jasanya, ya mungkin dari desa untuk memberi honor mereka, mungkin dari dana desa Dana desa. atau dari celana masjid, bisa. Tapi tidak berhak untuk mengambil bagian daripada amal. Zakat tidak bisa. Iya. Tapi benar Ustaz, ada pernah saya baca Ustaz. Tapi nanti diluruskan, dibahas bagaimana. Karena perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikhususkan untuk fakir miskin. Betul. Fakir miskin. Artinya tidak ada bagian untuk 8 asnaf yang lain begitu, Ustaz. Atau gimana? Yang namanya amil zakat bukan hanya ambil zakat mal, tapi juga ambil zakat fitrah. Jadi ketika ada pengumpulan di setiap masjid pada bulan puasa, ya jelas ada hak ambil di situ. Mereka sudah kerja, mereka sudah di SK-kan, maka berhak untuk mendapatkan haknya. Berapa haknya? Seperempat dari atau 12,5%. Berarti dari keumuman dalil tersebut ya. Oke. Tadi sudah yang ketiga. Kemudian yang keempat apa tadi, Ustaz? Fakir, miskin, Kalau malaf ini bagaimana? Apakah ada batasan berapa tahun seperti itu? Ya, sebenarnya walas ini kan selalu diartikan orang yang bermasuk Islam. Orang bermasuk Islam, kita bahagiakan, kemudian kita gembirakan dia, tentunya tujuannya untuk supaya kuat keimanannya. Ketika kuat imannya, ya sebenarnya dia tidak lemah lagi, tidak malas lagi dia ketika imannya sudah kuat. Nah, jadi berapa tahun batasannya? Ya ketika 1 tahun sudah kuat imannya, ya tidak berhak lagi untuk mendapatkan haknya sebagai mu'alaf. Berarti itu untuk melembutkan hatinya. Melembutkan hatinya. Ini ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 20 tahun masih mu'alaf terus. Soalnya ini saya kalau dulu kan beras, karena kan tomatan lil masakin ya, tomatan lisonin, tomatan lil masakin. Makanya tadi saya tanya Ustaz, karena ada pendapat beberapa imam begini, jadi karena hadis itu tomatan lil masakin, maka dengan dalil khusus itu, maka untuk orang miskin saja kalau fitrah. Tapi kalau misalnya Basnas mengambil pendapat semuanya boleh ya, cuma diutamakan yang fakir miskin. Yang fakir miskin itu yang utama, karena tujuannya kita di tuhmatan lil masakin, lil fuqara wal masakin. Masya Allah. Dan tentunya juga tuhrotan liso ini kan tulisan itu. Jadi pembersih ya, berarti kalau misalnya
kita puasa tapi tidak berzakat, ya sia-sia. Iya. Padahal cuma berapa, kasihan itu 45.000. Ini saya mau luruskan lagi. Ada beberapa fenomena yang kita dapatkan ketika kita turun di masjid, Ya. yang ketika stop zakatnya itu dihitungnya bukan per jiwa tapi per keluarga. Itu yang salah kaprah. Oh begitu. Ada juga yang seperti itu. Datang dia, nih saya bayar zakat fitrahku untuk diriku dan keluarga. Ya keluarganya 6 orang, ya dihitung satu orang 45.000 sekaligus satu keluarga. Oh. Seharusnya kan begitu. Kali 6. Oh ya. Semangat Ustaz. Wah, ini tugas kita bersama. Ya, teman-teman mungkin sudah pada kenal sebagai Ustaz Razak ini, selain menjadi ketua Basnas, beliau aktif di seluruh organisasi keumatan atau organisasi dai Morowali. Ketua IKADI juga saja, ketua IKADI, sekretaris MUI, Ya, ya sekretaris dulu. Oh dulu, Assalamualaikum. Sekarang ketua 2 Ketua 2. MUI Kabupaten Morowali. Kemudian IKADI, apa lagi Ustaz? KNRP, KNRP itu. Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina. Oh, insya Allah kapan-kapan kita cerita tentang masalah Palestina, insya Allah. Insya Allah. Oke lah kalau begitu. Terima kasih kedatangannya Ustaz. Alhamdulillah Sama-sama. lumayan tercerahkan tentang masalah zakat. Semoga juga teman-teman nanti yang nonton, masyarakat di Kabupaten Morowali lebih tercerahkan dan Basnas ini bisa menjadi cahaya. Terakhir mungkin Ustaz, pesan-pesan untuk seluruh masyarakat Morowali mungkin yang ada keluarganya atau saudaranya yang membutuhkan, bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan manfaat dari Basnas? Basnas sebagai lembaga pemerintahan struktural, misinya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi itu misi kita, supaya masyarakat Morowali bisa sejahtera. Tentunya ya berdasarkan kriteria-kriteria. Kriterianya tadi tidak keluar dari sama dia tuh asnaf, 8 asnaf. Kalau dia fakir, dia miskin, tapi kemudian bisa disejahterakan, maka kemudian ada program-program yang Basnas tawarkan. Di antaranya ada Morowali Sejahtera. Mau usaha, tidak punya modal, bisa bermohon ke Basnas. Permohonannya, Ada UMKM. permohonannya langsung antar proposal begitu. Antar proposal, karena proposal itu dasar untuk bisa kita survei. Oh iya. Kemudian misalnya ada yang tidak punya rumah atau rumahnya sudah keok, sudah mau bobok, ini menjadi program Basnas andalan, karena untuk tahun ini kita 15 rumah yang kita renovasi. Masya Allah. Ya, sehingga mereka-mereka yang tidak punya rumah, mereka-mereka yang punya rumah tidak layak huni, akhirnya mereka bisa menempati rumah yang layak huni. Alhamdulillah. Ya mungkin atapnya sudah tidak bisa lagi dipakai, dindingnya sudah mau roboh. Dengan anggaran insya Allah cukup, bisa merubah rumah itu menjadi rumah yang layak huni. Itu. Bahkan yang tidak punya tanah tapi sudah tahunan menjadi warga Morowali, kita ada kerjasama dengan Dinas Perumahan. Basnas siapkan lahannya, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perumahan, yang bangun untuk rumah yang Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadi warga Morowali Ustaz, dan semoga Basnas terus bersinar, ya. Amin, amin. Terus bersinar, dan kita doakan juga semoga masyarakat Morowali segera sadar, khususnya untuk masalah zakat harta. Insya Allah kapan-kapan kita bikin sesi lagi khusus untuk zakat harta. Oke, jangan lupa saksikan terus dakwah Morowali TV, TV dakwahnya masyarakat Morowali. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.